Dan pada hari ini kita dikumpulkan di tempat ini untuk mengikuti agenda sosialisasi budaya positif di SD Negeri Baitoro II. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Baitoro II, Ibu Sulastri SPD SD, dan Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini yang saya hormati. Mari kita untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga sosialisasi budaya positif, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kegiatan pada hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, dan acara yang selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Ibu Sulastri SPD SD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak Guru SD Baitoro II yang saya hormati, Ibu Bapak Guru dari sekolah lain yang saya hormati juga, terkhusus calon guru penggerak Ibu Supriyati yang sangat kami banggakan. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 SD Baitoro II di acara diseminasi budaya positif program calon guru sekolah penggerak angkatan 9 yang ada di SD kami. Semoga acara ini nanti berjalan lancar sampai dengan akhirnya acara tanpa ada suatu halangan apapun dan penuh dengan semangat. Ibu Bapak yang saya hormati, selaku kepala sekolah bersama Bapak Ibu guru yang lain merasa bangga ada salah satu guru di SD Baitoro II ini yang ikut lolos dalam calon guru penggerak. Acara demi acara ataupun tugas demi tugas
Semoga bisa berjalan lancar, tepat waktu, termasuk acara di pagi hari ini. Semoga apa yang diinformasikan oleh CGP kepada kami di SD nantinya bisa membawa kebaharuan, membawa kemajuan untuk pendidikan khususnya di sekolah atau di SD Boyodawono 2 ini. Untuk itu saya selaku kepala sekolah berterima kasih pertama pada calon guru penggerak yang telah banyak memberikan informasi ataupun kemajuan-kemajuan dari program-program yang telah diikuti atau pembelajaran-pembelajaran yang telah diikuti dan diinformasikan kepada kami Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini, bahkan inginnya atau pengennya nanti bisa mengimbas ke sekolah-sekolah yang lain, begitu ya Bu Bende. Untuk keselanjutannya, Bapak Ibu guru bisa mengimplementasikan hal ini di kelasnya masing-masing. Begitu ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, semoga kami personel yang ada di sekolah ini khususnya bisa mendukung sepenuhnya dengan kegiatan-kegiatan atau penyelesaian modul-modul yang dipelajari seperti itu. Ya. Saya ucapkan selamat untuk teman-teman atau rekan-rekan yang telah kemarin ikut daftar di CGP-nya. Semoga nanti lolos di tahap 1 dan lolos di tahap selanjutnya. Untuk itu dalam mengerjakan esainya sudah disambut belum di Mbak Ida? Campur. Semoga nanti bisa lolos sehingga sekolah kita punya beberapa calon guru penggerak. Begitu ya. Dengan demikian apa dari harapan atau visi-visi sekolah kita nanti akan begitu mudah tercapai dengan banyaknya calon guru penggerak di sekolah kita. Gitu. Ibu Bapak yang saya hormati, budaya positif itu sendiri apa ya? Nanti akan diinformasikan kepada dari Bupre untuk kita semua. Dan budaya positif tentunya ini belum tahu isi apa nanti atau materi apa yang nanti diinformasikan ke kami, tapi yang jelas dari judulnya saja sudah sangat membawa dampak yang positif. Ya, budaya positif tentunya nantinya akan membawa perubahan-perubahan karakter khususnya ya, perubahan-perubahan karakter baik dari kita sendiri selaku guru ataupun karakter peserta didik untuk ke hal-hal yang positif. Yang di sini diseminasi itu kemungkinan ya seakan penyebaran ataupun penginformasian sekiranya ilmu yang didapat dari CGP itu tidak hanya dari CGP sendiri yang mengimplementasikan, jadi diinformasikan ke semua teman-teman sehingga teman-teman nanti dari materi budaya positif itu kita implementasikan di kelas-kelas kita. Nanti Bapak Ibu ya, kemungkinan nanti harapan CGP seperti itu. Kiranya cukup biar nanti berjalan lancar dan berjalan tepat waktu atau semua materi tersampaikan dengan leluasa, maka waktu saya kembalikan ke Bapak Sutio selaku penata selaku pramokocoro ya di acara menikah. Kurang lebih mohon maaf. Selamat bertugas bersama kami. Semoga ilmu yang didapat nanti sangat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih kepada Ibu Sulastri yang sudah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya Bapak Ibu yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Sufrehati SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif di SD Negeri Banyutawa 02. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, sebelum acara dimulai, masih ingatkah Bapak Ibu guru Banyutawa 2 tentang yel-yel SD 2 Banyutawa? Yuk, sekarang biar semangat kita ucapkan dulu yel-yel SD Banyutawa 02. SD Banyutawa 02, semangat dan berprestasi. Yes. Oke, terima kasih atas semangatnya. Berarti siang ini kita bisa memulai acara diseminasi budaya positif. Ya, betul sekali Bapak Ibu sekalian, tadi yang diucapkan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa semakin banyak calon guru penggerak atau guru penggerak yang ada di sekolah kita, maka semakin banyak pula ilmu-ilmu dari pemerintah yang bisa ditransfer ke SD kita. Karena calon guru penggerak fungsinya adalah alat untuk transfer ilmu dari pemerintah ke SD atau SMP, SMA dan sekolah yang lainnya. Untuk itu, monggo Bapak Ibu semua yang belum mendaftar segera mendaftar calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Dalam diseminasi budaya positif kali ini, capaian yang akan disampaikan yaitu pertama, kita akan memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan lingkungan budaya positif di sekolah. Yang kedua, kita akan melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dalam rangka menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, kita akan memahami bagaimana peran kita sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang keempat, dengan adanya demonstrasi budaya positif, kita akan belajar paradigma stimulus respon, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Jadi banyak sekali nanti yang akan kami sampaikan. Yang kelima yaitu bagaimanakah strategi kita dalam menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid untuk mencapai ekosistem sekolah yang aman dan berpihak kepada murid. Sebelumnya acara dimulai, ada pertanyaan tematik untuk Bapak Ibu sekalian. 1. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apakah dalam setiap kita mengadakan pembelajaran kita sering menghukum anak dengan tujuan mendisiplinkan anak? Apakah dengan hukuman itu anak akan menjadi disiplin? Yang kedua, setujukah Bapak Ibu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Kira-kira Bapak Ibu setuju betul tidak?
Yang ketiga, apakah dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Di sini maksudnya penghargaan berupa hadiah Bapak Ibu. Misalnya pada waktu tes kita sering memberi hadiah kepada tes penerimaan raport. Kita sering memberi hadiah kepada anak dengan tujuan memberi motivasi belajar anak. Apakah Bapak setuju dengan prinsip tersebut? Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Kalau saya kurang setuju. Kurang setuju. Iya, oke ya. Terima kasih. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baiklah, untuk menjawab ini nanti kita akan bisa menjawab setuju atau tidak setelah mempelajari budaya positif. Pembiasaan budaya positif di lingkungan sekolah bisa disebut dengan budaya positif dengan pembiasaan tadi. Dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah akan menimbulkan rasa aman, nyaman untuk tumbuh serta dapat menjaga dan melindungi murid dari kurang manfaat atau mengganggu. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir dan bertindak sesuai apa yang mereka inginkan dan supaya anak bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan budaya positif, murid bisa merdeka belajar, murid lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan kesadarannya sendiri, bukan karena keterpaksaan ataupun tekanan dari pihak manapun termasuk guru. Nah, untuk melakukan budaya positif, tentunya kita orang itu tidak langsung positif ya Bapak Ibu, terutama juga anak-anak. Nah, untuk melakukan itu kita harus melakukan sebuah paradigma, melakukan sebuah perubahan. Sekarang coba genggam telapak tangan Bapak Ibu sekalian. Anggap saja di dalam genggaman Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya genggaman tangan yang dipegang oleh Ibu Tusa dibuka oleh tangan Bu Yuli. Bu Yuli merayu Bu Tusa. Padahal di dalam genggaman tersebut ada sesuatu yang sangat berharga. Misalnya, iya, ada sesuatu yang di tangan Bu Lina, ada sesuatu yang sangat berharga. Bu Lasri menginginkan Bu Lina mengatakan, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu akan mempertahankan, atau apakah Bapak Ibu akan membuka, ataukah membuka dengan kesadaran sendiri, ataukah Bapak Ibu akan membuka dengan paksaan? Akan saya tanyakan alasannya kenapa kok sampai minta yang saya buka. Iya, kalau saya memegang sesuatu barang yang kerap saya pegang, ternyata tiba-tiba mau dioyok ya, mau diambil. Saya tidak cepat-cepat melepaskan tidak, tapi akan saya tanya dulu, apa tujuan meminta barang yang sangat berharga di tangan saya, seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu Lasri. Bu Lasri akan menanyakan dulu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, berarti kira-kira yang berhak memberi keputusan untuk membuka tangan Bu Lasri tadi siapa? Bu Lasri sendiri atau orang lain? Bu Lasri sendiri. Demikian pula paradigma ini Bapak Ibu. Yang berhak mengubah diri kita bukan orang lain, bukan guru kita, bukan suami kita, bukan orang lain, tetapi adalah dari diri kita sendiri.
adalah perubahan yang berasal dari diri kita sendiri, bukan berasal dari orang lain, bukan berasal dari paksaan, atau bukan berasal dari hukuman. Jelas Bapak Ibu? Iya, dengan demikian apa seseorang walaupun murid, dia punya hak untuk menentukan melakukan perubahan. Contohnya tadi hal yang sepele yaitu menggenggam tangan. Oke. Walaupun kita guru, kita tidak boleh memaksa karena seperti yang dikatakan Bu Lasih tadi, anak punya pendapat. Kenapa saya kok disuruh membuka? Apa alasannya? Dengan tersebut anak akan menentukan membuka atau tidak. Selanjutnya dalam disiplin positif, menurut Dr. William Glasser, kita akan belajar mengenai kontrol orang lain apakah bisa mengontrol diri kita atau tidak. Kita melakukan suatu tujuan itu karena termotivasi. Motivasi apa yang kita lakukan? Apakah untuk menghindari hukuman? Apakah untuk mendapat imbalan? Atau untuk mendapat menghargai diri kita? Selain itu, di dalam menghargai diri kita akan belajar nilai-nilai kebijakan universal yang akan kita terapkan pada keyakinan kelas. Di dalam teori Dr. William Glasser, kita juga akan belajar mengenai 5 teori kontrol, yaitu teori menghukum, teori membuat rasa bersalah, teori teman, teori pemantau, dan teori manajemen. Kira-kira nanti pada saat posisi kontrol ini Bapak Ibu ini menerapkan di posisi yang mana? Nanti kita lihat dari diseminasi nanti kita bisa berefleksi kita menerapkan di posisi mana Bapak Ibu. Selanjutnya dalam penyelesaian kasus anak itu bisa menerapkan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 langkah. Kita sudah menerapkannya secara betul, sedang, atau kebalikannya. Yang selanjutnya kita juga akan belajar mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Mengapa anak bisa melakukan sesuatu yang kita anggap negatif? Tentunya mereka mempunyai alasan-alasan. Alasannya antara lain bertahan hidup, penguasaan, mereka butuh kasih sayang, mereka butuh kesenangan, ataukah mereka butuh suatu kebebasan. Iya, kita sudah banyak belajar tentang budaya positif, tetapi apakah toh makna dari disiplin sendiri itu? Disiplin artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah. Berubah Bapak Ibu, berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal sebenarnya disiplin tujuannya tidak di situ. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, disiplin itu tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai. Disiplin tidak diartikan sebagai suatu hal yang berharga atau pencapaian suatu tujuan yang mulia, tetapi dianggap sebagai suatu yang ketidaknyamanan. Nah, untuk menerapkan budaya disiplin positif, salah satunya yaitu dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu di dalam kurikulum Merdeka terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Iya, apa saja? Pelajar Pancasila beriman dan
sekolah atau pemerintah sudah menciptakan lagu untuk menarik nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai ini tidak hanya dinyanyikan tetapi juga harus dilaksanakan. Ya, tadi ada teori sudah diterapkan untuk melakukan suatu disiplin. Itu ada teori perilaku manusia. Yang pertama, teori untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, teori untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, teori untuk menghargai diri sendiri. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kita ambil contoh. Misalnya, kita melakukan absen pagi. Dalam melakukan absen pagi, kira-kira motivasi apa Bapak Ibu melakukan absen pagi? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari pemerintah? Apakah Bapak Ibu melakukan absen pagi untuk mendapatkan imbalan atau imbalan dari orang lain atau institusi? Apakah Bapak Ibu melakukan absen pagi untuk menghargai diri sendiri? Kira-kira Bapak Ibu melakukan absen pagi untuk motivasi yang keberapa? Oh, bagus ya. Iya. Untuk menghargai. Nah, kalau motivasi yang ketiga itu adalah Bapak Ibu sudah masuk dalam motivasi internal. Kalau motivasi internal berarti budaya positif yang ada di dalam Bapak Ibu sudah terwujud karena jenengan semua melakukan absen pagi tidak karena kepengen dihukum, aku mulai dipecat sama pemerintah, aku mulai iya, aku mulai gajiku dipotong sama pemerintah, iya. Berlomba-lomba datang pagi supaya menghindari hukuman, mendapatkan imbalan. Iya, terima kasih Bapak Ibu SD BNU Tawak 02, berarti sudah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dengan demikian Bapak Ibu sudah menghargai waktu, sudah mendisiplinkan diri dengan cara memberi contoh yang baik, perilaku yang baik kepada anak didik Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang di dalam budaya positif, bolehkah suatu hukuman tadi di dalam pertanyaan tematik atau pertanyaan awal tadi sudah ada. Apakah kita dalam melakukan suatu pembelajaran boleh menghukum? Tidak boleh menghukum. Terima kasih Ibu. Bolehkah kita menghukum siswa di kelas saat pembelajaran Bapak Ibu? Teorinya tidak boleh. Ya, teorinya tidak boleh. Tapi untuk menghadapi dengan anak yang variatif, dengan perilakunya yang berbeda-beda itu, maka segala cara kita lakukan yang penting sesuai dengan anak ini kalau tidak dihukum tidak bisa. Anak ini cukup diberi motivasi sudah bisa jalan. Anak ini cuma diperingatkan sudah bisa merubah dirinya untuk menjadi lebih baik seperti itu. Jadi tapi bagaimanapun juga yang namanya hukuman teorinya tidak boleh. Gitu Bapak ya, itu dari saya. Tapi kalau kenyataannya memang anak itu bisanya berubah untuk menjadi ke yang lebih positif dengan hukuman, asal hukumannya itu jangan hukuman fisik ataupun psikis ya, jangan sampai sebelah. Hukuman tidak fisik, tidak psikis itu hukuman yang bagaimana?
Nanti Bapak Ibu guru bisa sendiri memberikan ke anak seperti itu sesuai dengan gimana ya? Sesuai dengan perilaku kita ke anak itu. Dan ini kita orang dihukum, orang dijubilan, nyatanya orang berubah. Tapi yang itu cuma diusap kepalanya, tidak boleh seperti itu. Dia sudah bisa berubah. Jadi sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah, sesuai dengan karakter anak itu masing-masing. Tapi intinya jangan sampai menghukum anak itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Leslie. Hukuman itu bisa berupa hukuman fisik, bisa berupa hubungan verbal. Nah, kalau hukuman tadi dibilang tidak boleh untuk Bu Leslie. Sekarang saya bertanya, kalau hukuman tidak boleh, apakah penghargaan boleh atau tidak, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, penghargaan itu boleh tidak diberikan kepada anak didik kita? Misalnya berupa pemberian ranking pada waktu kenaikan kelas, pemberian ranking, pemberian hadiah, pemberian sertifikat. Ini di dalam sekolah, tidak di dalam lomba yang kita bicarakan di dalam sekolah. Kalau di dalam lomba sudah beda lagi ya Bapak Ibu. Sekarang menurut Bapak Ibu sekalian, penghargaan boleh atau tidak dilakukan kepada anak didik kita? Apakah kita sudah sering melakukan sebuah penghargaan? Kalau hukuman tadi tidak boleh Ibu Leslie. Kalau tidak boleh, sekarang saya tanya, penghargaan kira-kira boleh atau tidak? Monggo Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah melakukan karena Bapak Ibu bekerja di dunia pendidikan sudah sangat lama. Monggo Pak Biro, menurut Pak Biro, apakah penghargaan itu boleh atau tidak? Terima kasih. Menurut pendapat saya, karena penghargaan itu adalah penghormatan ya, hasil jeripayah anak-anak memang harus dihargai. Menurut pendapat saya ya itu boleh, karena untuk mendorong dan memotivasi anak supaya lebih giat, ya semangat untuk belajar. Terima kasih. Ada pendapat yang lain, mungkin Bu Yuli bisa berpendapat. Apakah penghargaan itu boleh atau tidak, Bu? Menurut saya penghargaan itu ya boleh, tapi secara merata. Menurut saya begitu. Merata dalam hal misalnya setiap anak kan memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Ada yang pintar dalam misalnya dalam matematika atau apa, yang lain setiap anak kan berbeda. Nah itu di akhir misalnya semester itu diberi penghargaan sendiri-sendiri gitu loh Bu, nggak harus bagi satu orang yang satu, orang yang dua, orang yang tiga gitu. Nah, saya semuanya mendapat predikat dengan keistimewaannya masing-masing. Ada lagi Pak Pur mungkin? Menurut pendapat saya, beri penghargaan itu malah bagus. Kenapa? Memotivasi supaya berganda belajar. Gitu. Penghargaan itu, kalau penghargaan itu sangat positif untuk anak. Masalahnya apa? Nanti kalau diberi penghargaan kemana akan meri? Ini kok hadiah. Nah, memberi semangat. Menurut saya. Saya bertanya karena pertanyaannya boleh atau tidak, ya jawaban saya boleh. Kalau pertanyaannya itu harus atau tidak, saya tidak harus. Karena pada penghargaan itu kan boleh itu boleh dikerjakan dengan baik selama penghargaan itu bisa memotivasi. Tetapi kalau penghargaan itu hanya untuk membuat jenjang anak itu yo wis pinter kok, yo aku butuh dan kok, yo tidak usah kalau saya itu. Terima kasih.
Mungkin satu lagi Bu Lina, apakah penghargaan itu boleh atau tidak? Idem Bu, sama jawaban teman-teman yang lain. Jadi satu, intinya bahwa penghargaan itu bisa diberikan kepada setiap siswa, tapi dengan tidak ini loh, supaya siswa lain juga tidak ngeri, tidak iri terkait penghargaan karena enggak. Ada spesifikasi khusus mungkin di akhir pelajaran, oh anak ini dapat penghargaan di bidang ini. Oh anak ini dapat penghargaan karena dia itu melakukan tiket tiap hari sesuai jadwalnya dengan baik. Jadi bukan hanya dihargai ketika dia ranking 1, 2 atau 3. Jadi semuanya bisa dapat kategorinya banyak. Terima kasih sekali atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Menurut budaya positif, penghargaan itu tidak boleh dilakukan. Hukuman juga tidak boleh dilakukan. Identifikasi gagalnya budaya positif apabila di sekolah tersebut masih terdapat sebuah hukuman, berarti budaya positif tersebut dikatakan gagal. Sekarang penghargaan, bolehkah suatu penghargaan dilakukan di sebuah sekolah atau kelas? Dan menurut budaya positif, penghargaan tidak boleh dilakukan. Kenapa Bapak Ibu? Karena akan mematikan kreativitas, mematikan motivasi anak bagi anak yang rendah, misalnya kemampuannya rendah. Kita ambil contoh. Ini sudah dilakukan di dalam kurikulum 2013 bahwa sebuah pemberian ranking itu tidak boleh. Kenapa? Akan menimbulkan jenjang diskriminatif seperti yang dikatakan Pak Tujo tadi. Yang merasa ranking paling bawah dia akan merasa minder. Yang merasa ranking tinggi dia akan merasa sombong. Tidak boleh. Itu sebenarnya karena akan mematikan, menurunkan mental bagi anak yang prestasinya rendah. Selanjutnya, sebuah penghargaan akan menimbulkan suatu tadi tidak efektif. Penghargaan itu dikatakan sebuah menghukum, karena apabila dia tidak diberi hadiah maka dia tidak akan melakukan itu. Pemberian hadiah hanya diberikan untuk pemancingan dia melakukan motivasi. Dengan demikian penghargaan itu adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi yang baik adalah motivasi intrinsik. Bagaimanakah penghargaan sebaiknya? Betul yang dikatakan tadi oleh Pak Sudut, penghargaan bersifat merata. Kenapa yang ranking 1 diberi hadiah? Apakah suatu hadiah itu hanya diukur dengan nilai prestasi saja? Bukan Bapak Ibu. Anak yang berprestasi rendah belum tentu dia mempunyai budi pekerti yang rendah. Misalnya kita ambil contoh Diana. Bapak Ibu tahu Diana itu tidak memiliki intelek yang tinggi, tetapi untuk sopan santunnya, untuk budi pekertinya, untuk disiplinnya, Diana itu luar biasa. Tetapi adakah yang memberi bentuk penghargaan kepada Diana? Tidak ada. Jadi dengan demikian selama ini kita hanya memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi saja, dan itu menimbulkan rasa kecil hati kepada siapa? Kepada anak-anak yang rendah tadi. Iya. Tidak ada yang menghargai, berarti pada akhirnya jadi kita harus menghargai
dan ada penghargaan. Bukan sebuah penghargaan, maksudnya memotivasi. Iya. Tapi ya itu memang ekstrinsik juga, Bu. Lama-kelamaan ya ekstrinsik itu harus berubah menjadi motivasi intrinsik. Tujuannya ekstrinsik itu harus bisa berubah menjadi yang intrinsik. Tidak boleh ekstrinsik melulu. Karena kalau ekstrinsik melulu dia tidak akan berubah jadi diri sendiri. Berubah karena orang lain. harus berubah dari diri kita sendiri, dari kepala tangan kita sendiri. Tadi yang membuka siapa? Dia sendiri. Oke. Ya, Diana itu bagaimana supaya Diana habis itu, maka Diana harus dengan motivasi ekstrinsik yang berubah menjadi motivasi intrinsik nanti. Tapi Diana akan belajar mengejar prestasinya seperti yang lain. Nah, kemudian kita lihat yang berprestasi tinggi itu akan merasa sombong. Bagaimana caranya supaya tidak? Biasanya di dalam pembelajaran ada yang namanya tutor sebaya atau apa. Kita jadi rangkul mereka. Kita rangkul mereka supaya untuk bisa menjadi sama, saling menghargai. Yang bisa menghargai, yang tidak bisa dengan cara diajari bersama, yaitu dengan adanya tutor sebaya. Dengan demikian posisi menjadi rata. Selanjutnya penghargaan, betul tadi Pak Suju tadi atau Bu Yuli diberikan secara merata. Misalnya dipuji ya, dipuji semua, tetapi untuk hadiah jelas tidak boleh, untuk ranking tidak diperbolehkan. Itu di dalam budaya positif, karena penghargaan suatu merusak hubungan, itu akan menimbulkan sebuah trauma. Apalagi kalau yang IQ-nya rendah itu akan diejek. Wah, raiso moco, terus tahu raiso nulis, itu akan menimbulkan rendahnya motivasi diri seseorang. Ya, ini tadi ya, penghargaan menurunkan kualitas seseorang. Penghargaan akan mematikan kreativitas. Belum Allah paling koyo sing entuk yo sing kangen. Dia mau berbangkit itu sudah mati dulu. Aku iki iso apa? Paling kok sing dipuji ya anak yang pintar. Padahal penghargaan itu diukur tidak hanya dari IQ saja. Penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Padahal motivasi yang terpenting di dalam diri kita adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi ada kesimpulan bahwa hukuman atau penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar sendiri adalah penghargaan. Di dalam pembelajaran itu tadi, anak bisa, itu sudah penghargaan. Oh, sekarang kamu sudah bisa, bagus. Itu sudah merupakan suatu penghargaan, tidak harus sebuah hadiah-hadiah yang berasal dari guru. Penghargaan sesungguhnya itu adalah pembelajaran yang diberikan kepada murid pada saat pembelajaran. Nah, terus apakah bedanya dengan konsekuensi? Selama ini Bapak Ibu melakukan hubungan atau konsekuensi. Kalau hukuman itu hanya satu pihak, Bapak Ibu, hanya berasal dari guru itu sendiri. Akulah yang akan menentukan, berasal dari paksaan. Sedangkan konsekuensi itu kesepakatan dari kedua belah pihak. Oke, kalau hukuman tidak boleh, terus
kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan konsekuensi. Yang kopi ya, bocah sekolah orang anak hukumannya. Nah, ada yang disebut dengan konsekuensi. Bapak Ibu bisa melakukan konsekuensi, tapi nanti konsekuensi ada cara yang lebih tepat lagi, Bapak Ibu. Konsekuensi ini adalah cara netral. Konsekuensi itu adalah kesepakatan dari Bapak Ibu dan murid-murid panjenengan, misalnya dalam menentukan sebuah peraturan. Anak dengan konsekuensi, anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tetapi dalam jangka waktu panjang dia nanti akan bisa. Anak akan menghargai disiplin, stimulus, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau konsekuensi ini berawal dari ekstrinsik yang kemudian berubah menjadi intrinsik. Pertama, dia akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan. Lalu bagaimana? Apakah cara yang lebih baik untuk membimbing murid apabila murid melakukan kesalahan? Ada, Bapak Ibu, nanti yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, ini kira-kira mencatat 10 kali, 100 kali itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Murid diminta push up 15 kali, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, karena dia mengiyatul. Memberikan apa ini? Tumpahan air, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kebalik, maaf salah ketik Bu. Tidak mengenakan sepatu seharian itu maksudnya ini maaf. Betul tidak sering tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Iya. Kira-kira menurut Bapak Ibu kita hendaknya melakukan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena konsekuensi sebelumnya sudah disepakati oleh antara guru dan anak. Dengan demikian apabila anak melakukan kesalahan, dia otomatis sudah tahu harus bertindak seperti apa. Sebelumnya boleh tanya, monggo. Kaitan dengan konsekuensi dihubungkan dengan penghargaan tadi. Apakah kaitan dengan penghargaan boleh dikonsekuensikan? Maksudnya, contohnya kita bersama anak-anak. Ayo mengerjakan yang sungguh-sungguh. Kita kesepakatan ya, nanti yang mengerjakan lebih cepat dan benar akan diberi hadiah dulu. Sebelumnya diinformasikan seperti itu, boleh tidak? Kalau seperti itu masih tetap tidak boleh dihasilkan. Karena nanti itu kalau anak kemampuannya sama, tetap saja itu nanti akan menjatuhkan anak yang kemampuannya rendah. Dia akan tetap tidak aku tidak akan mendapatkan hadiah dari Bu Lasri. Ngopo aku lanjut. Dia sudah berdiri. Iya. Meskipun sudah diinformasikan sebelumnya sama. Iya, kalau sebuah hadiah tidak boleh. Kalau kemampuannya sama, tidak apa-apa. Misalnya di dalam perlombaan seperti kemarin, boleh Bu Lasri diberi piala karena mereka kan sudah juara semua. Berarti kemampuannya sama. Kalau di dalam kelas tidak boleh. Iya, karena akan
menjatuhkan bagi anak yang rendah tadi. Semangatnya langsung hilang. Paling nanti anak itu yang menjatuhkan dia. Begitu. Lainnya dengan lomba. Oke, kalau lomba kan kita sudah juara semua, kemampuan kita sama. Begitu. Terus lagi sekarang Iya. ini kan baru ngetrennya guru punya stempel ya, stempel untuk memotivasi anak itu yang dapat lebih cepat stempel dengan stempel berapa gitu ya. Terus nanti ada yang stempel 1, bintang 1 atau bintang 2. Itu bagaimana untuk menanggapi hal itu? Terima kasih Bu Leslie, kalau seperti itu boleh. Karena nanti kan ada tingkatannya bintang 1, bintang 2, bintang 3. Anak akan mendapatkan stempel masing-masing. Jadi yang misalnya yang bintang 1, dia akan bersemangat menjadi bintang 2. Bintang 2 akan bersemangat menjadi bintang 3. Walaupun bintang 1 dia sudah diberi sebuah. Iya, seperti itu. Iya, itu berarti merata. Kalau tadi kan tidak, siapa yang bisa akan mendapat jadi. Jadi yang tidak bisa sudah seperti patah semangat terlebih dahulu. Begitu, Bu. Nah, ini tadi juga di dalam budaya positif. Kenapa tuh anak-anak itu kok mangkel ke hati? Kita ambil contoh putra deh, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, apakah putra sering membuat jengkel Bapak Ibu? Iya. Terus siapa lagi deh? Kadang-kadang putra, terus siapa putusa? Aldo. Iya. Nah, kita tidak boleh menyalahkan anak tersebut. Tidak boleh mengecap anak tersebut adalah anak yang nakal. Tidak boleh. Tetapi kita harus meneliti. Karena pada dasarnya seseorang melakukan sesuatu itu karena salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Apakah kebutuhan dasar tersebut? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makan, minum, dan sebagainya. Seseorang melakukan kejahatan. Mengapa seseorang itu melakukan kejahatan? Mesti terdapat sebuah alasan. Tidak mungkin orang baik-baik mencuri. Tidak mungkin orang baik-baik menjahati seseorang. Tetapi orang tersebut mempunyai sebuah alasan. Kenapa si putra di kelas seperti itu? Mesti dia mempunyai alasan. Bapak Ibu ditanya dulu, apakah karena dia kekurangan kasih sayang? Apakah dia kurang mendapatkan rasa diterima terhadap orang lain, temannya tidak diterima? Apakah dia mempunyai kekurangan dalam hal kesenangan? Apakah dia tidak mendapatkan sebuah kebebasan? Apakah dia kurang dalam hal penguasaan? Penguasaan ini ciri-cirinya orang suka dengan penguasaan, ciri-cirinya orangnya suka menjadi pemimpin. Apabila dia gagal menjadi pemimpin, maka dia akan menjadi brutal seperti itu. Misalnya nakal dengan temannya atau yang lain, karena dia butuh suatu rasa penguasaan. Dia di rumah Bapak Ibu kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, maka dia melakukan kegiatan yang negatif. Kita amati dulu faktor apakah yang melatar belakangi anak itu tersebut. Ya, jadi intinya seseorang baik siswa, guru maupun masyarakat melakukan sebuah tingkah laku negatif itu disebabkan karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, sekarang Bapak Ibu ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang.
tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang bernyanyi. Berarti dia dalam kebutuhan apanya Bapak Ibu? Anjir, pintar. Kebutuhan kesenangannya dirampas oleh ibu gurunya sehingga dia melakukan tindakan marah. Dia tidak suka. Yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti anak itu butuh suatu kebutuhan apa, Bapak Ibu? Kok dia marah? Susah ya, susah ya. Iya, kebutuhan tadi ada 5 kebutuhan. Apa saja tadi? Kebutuhan apa tadi? Kasih sayang dan diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Berarti kalau dia pakai jepit rambut dibiarkan oleh bapak ibu gurunya, dia membutuhkan kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga dia marah? Oh iya, kasih sayang, ya betul. Butuh perhatian kasih sayang. Lanjut Bu. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru saja. Berarti kebutuhan kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, maka ibu guru nunjukin ke teman-temanku di kelas. Berarti apa? Kebutuhan apa ibu guru yang tidak terpenuhi sehingga anak itu merasa sebel? Butuh, iya betul ya. Nah sekarang kita masuk restitusi. Tadi hukuman tidak boleh, disarankan ke yang netral yaitu konsekuensi. Sekarang ada hal yang positif untuk menyelesaikan suatu permasalahan murid, yaitu dengan menciptakan suatu karakter yang kuat. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, ini ya, Bapak Ibu, lanjut. Kita akan belajar di sini, belajar segitiga restitusi. Nah, di dalam penyelesaian yang baik, ini dilakukan dengan segitiga restitusi, di mana tidak ada yang dirugikan, baik siswa maupun guru. Nah, di sini segitiga restitusi mempunyai 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas. Ini nanti akan saya putarkan videonya supaya Bapak Ibu lebih jelas. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengatasi sebuah anak, kita tidak harus melakukan sebuah hukuman, tidak harus melakukan sebuah konstitusi, tetapi ada cara yang lebih baik lagi, yaitu yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Misalnya, anak berbuat salah. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah, itu bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Cara-cara yang dilakukan, misalnya ibu guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Dengan demikian anak menjadi stabil emosinya segala macam. Jangan langsung dimarahi Bapak Ibu. Bapak Ibu juga salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi Bapak Ibu di sini tertarik untuk menyelesaikan masalahmu. Kalau kamu mau menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu tahap pertama. Ditanya, anak ditanya terlebih dahulu. Yang kedua, setelah ditanya, setelah anak rileks, kita baru masuk ke dalam tahap 2, yaitu dalam validasi kebutuhan. Yang pertama yaitu membantu tujuannya mengenali basic dengan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi ternyata
kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Apa yang itu penting bagimu? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi? Akhirnya kita menanyakan pada keyakinan kamu. Apa nilai-nilai yang kita percayai? Nilai-nilai universal? Apakah yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apa kamu menjadi orang yang seperti itu? Ya, ini langsung saja di videonya, Bu. Ya. Itu ya Bapak Ibu, ini sebenarnya bagus sekali, tapi karena seperti ini, kita lanjut di posisi kontrol. Dalam menyelesaikan suatu masalah, ini ada yang namanya segitiga restitusi dan posisi kontrol. Posisi kontrol ini kita lihat, kita masuk ke posisi mana? Posisi penghukum.
Ini adalah posisi yang terbaik, yaitu posisi manajer. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 macam posisi. Jadi ada posisi menghukum, posisi sebagai teman, posisi manajer, ini ya tadi yang sudah diterangkan tadi. Ada hukum. Hukum itu adalah hukuman, adalah identitas gagal. Apabila di dalam sebuah sekolah ada hukuman, berarti budaya positif dikatakan gagal. Terus bisa dilakukan apa cara yang lain, yaitu konsekuensi dikatakan netral, dan yang positif adalah restitusi. Itu ciri-ciri restitusi ya. Terus lanjut.
keyakinan kelas. Salah satu budaya positif yang bisa dilakukan di kelas yaitu keyakinan kelas. Kenapa bukan kesepakatan kelas? Nilainya lebih tinggi keyakinan kelas. Sejak dari CGP Angkatan 5 dari kesepakatan kelas dirubah menjadi keyakinan kelas karena kesepakatan itu hanya berupa tulisan-tulisan saja, tetapi kalau keyakinan itu sudah diyakini jadi bisa dilaksanakan di kelas masing-masing. Untuk membuat keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif Bapak Ibu. Misalnya tidak boleh makan di kelas, tidak boleh terlambat, itu tidak. Tetapi harus menggunakan kata-kata positif. Tidak boleh terlambat, harus diganti dengan masuk tepat waktu. Tidak boleh makan di kelas, harus diganti dengan makan pada saat istirahat. Seperti itu. Itu kemarin saya sudah melakukan proses, itu sudah saya buat contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh guru, tetapi harus dibuat dengan murid, karena murid sendiri yang membuat dengan kesepakatan guru, sehingga terjadilah suatu keyakinan kelas yang bertujuan untuk menertibkan kelas tersebut. Ya, lanjut. Ya, untuk menciptakan sebuah budaya positif, maka diperlukan sebuah lingkungan positif dan keyakinan kelas serta peraturan kelas. Ini cara-caranya tadi sudah saya terangkan. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, lanjut Bu. Lanjut. Bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu mengembalikan buku tepat waktu. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab mengembalikan buku. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau kata-kata keyakinan kelas, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelas dirubah menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Ya, seperti itu Bapak Ibu, kita sudah mempraktekkan bersama anak didik kita. Ini tadi 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat videonya, yaitu ada posisi menghukum, membuat merasa bersalah, teman, memonitor, dan manajer. Yang paling baik adalah yang manajer. Sayang sekali videonya tidak berjalan dengan lancar. Nanti kapan-kapan bisa saya kirimkan ke grup sekolah untuk video, karena video 5 posisi kontrol dan restitusi ini sangat penting sekali. Sangat penting karena kita belum melakukan yang seperti itu. Ini 5 posisi kontrol tadi sudah. Terus lanjut saja Bu. Ini videonya tadi sudah. Refleksi. Kira-kira dari diseminasi budaya positif ini, adakah hal baru yang akan merubah paradigma kita? Apakah kita tetap melakukan sebuah hukuman? Perasaan apa yang muncul di dalam diri kita mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Lebih tepat manakah motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Diseminasi ini bertujuan untuk memberi masukan terhadap kita dalam pembelajaran Bapak Ibu. Seharusnya dengan ini kita bisa merubah. Tetapi apabila tidak ada perubahan, berarti belum berhasil untuk diseminasi budaya positif di SD Negeri Bengkok 02. Terima kasih. Ya, demikian penyampaian diseminasi budaya positif di SD Negeri Banyutawa 02
bermanfaat dan bisa memberi perubahan terhadap SD kita menuju yang lebih baik. Terima kasih. Demikian acara yang sudah dilaksanakan, semoga bermanfaat dan dapat mendukung di SD Negeri Nomor 2. Kiranya sekian dan terima kasih.